Kaum muslimin berbahagia, Al-Quran itu penuh dengan pengajaran-pengajaran hebat. Semuanya adalah pengajaran yang sangat hebat, karena memang bersumber dari Zat yang Maha Agung. Ada satu hal yang sangat menarik untuk menjadi pertimbangan kita, menjadi referensi kita, yaitu bagaimana kita semestinya menyikapi terhadap orang-orang yang barangkali membelakang kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, engkar kepada Allah. Apakah seharusnya kita mengungkapkan, mohon maaf, ungkapan kasar, sumpah serapah, atau yang sejenisnya? Ternyata kalau kita gali dan kita kaji Al-Quran, pelajarannya jauh dari yang seperti itu. Sebagaimanapun seseorang membelakang kepada Allah, sombong dan angkuh kepada Allah, bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan sekalipun, Allah tetap mengajarkan kepada para nabi-nabinya sikap yang lemah lembut, santun, ungkapan yang manis, ungkapan yang jauh dari kebencian, kebengisan berlebihan. Berkaitan dengan ini, saya akan kutipkan satu peristiwa kecil karena memang disinggung dalam salah satu ayat Al-Quran dalam surat Hud, yaitu kisah berkenaan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengetahui Nabi Nuh sudah berjuang keras mengajak umatnya untuk mau menyembah Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan, dan mau mengakui Nuh sebagai Nabi utusan Allah. Dengan susah payah Nabi Nuh mengajak umatnya. Tapi ternyata sudah sekian puluh dan ratusan tahun Nabi Nuh berjuang, tidak berapa yang mau mengikuti ajakannya itu. Salah satu hal yang justru membuat Nabi Nuh sedih adalah di antara yang tidak patuh itu adalah anaknya sendiri, anak kandung. Dalam riwayat disebutkan anak kandung, Kan'an. Lalu karena tidak juga patuh, Nabi Nuh sudah diberi aba-aba oleh Allah bahwa sanksi akan diturunkan kepada umat yang engkar itu adalah akan didatangkan air bah besar, banjir besar. Maka Nabi Nuh sudah diminta oleh Allah untuk mempersiapkan kapal, kalau istilah sekarang, untuk dinaiki oleh orang-orang yang sudah mau menyembah Allah, patuh kepada Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Lalu kapal dipersiapkan, lalu umat Nabi Nuh yang sudah patuh sudah mulai naik ke kapal. Lalu Nabi Nuh masih memanggil-manggil anaknya yang bernama Kan'an itu. Bahasa awaknya, "Hai anakku, naiklah ke kapalku." "Hai anakku sayang," kata Nabi Nuh, "ayo naik ke kapal supaya engkau nanti selamat." Apa kata anak Nabi Nuh itu? "Tidak ya ayah, nanti ada bukit yang bisa aku daki, bisa aku naik ke gunung, yang dengan itu aku bisa selamat." Nabi Nuh mengulang-ulang ajakannya itu, ternyata tidak. Lalu akhirnya apa? Nabi Nuh mengadu kepada Allah, "Ya Tuhanku, inna bni min ahli." Sesungguhnya anakku itu yang bernama Kan'an adalah bagian dari darahku, darah dagingku, keluargaku, anakku. Lalu sambil berurai air mata, Nabi Nuh mohon kepada Allah supaya anaknya ini disadarkan untuk mau patuh kepada Nabi Nuh. Akhirnya apa? Akhirnya air bah datang, tinggi sekali, menenggelamkan bahkan anak kandungnya Nabi Nuh itu. Lalu tidak lama turun wahyu Allah kepada Nabi Nuh.
Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Hai Nuh, anak engkau pun itu yang bernama Kan'an bukanlah termasuk kepada keluargamu. Allah dengan bahasa yang terpilih, innahu laisa min ahli. Anakmu itu sayangnya tidak termasuk kepada bagian dari keluargamu karena tidak patuh. Lalu kenapa? Di sini yang paling hebat ungkapan Allah. Bukan ungkapan Allah inyo kapia, inyo kareh kapalo, bukan itu. Bahasa Al-Quran adalah innahu amalun ghairu salih. Apa artinya? Ini Allah yang ngomong. Sesungguhnya anakmu itu mengerjakan sesuatu yang tidak baik, bersikap sangat tidak baik. Coba bayangkan ungkapan Allah, innahu amalun ghairu salih. Dia bersikap, berbuat yang tidak baik. Apa yang tidak baik itu? Yang tidak patuh kepada ajakan Nabi Nuh. Tapi hebatnya Allah tidak mengajarkan kepada Nabi Nuh dan kita, inyo kareh kapalo, inyo kapi yang masuk neraka, bukan itu. Tapi ungkapan yang santun, yang lemah lembut, yang tidak menyinggung perasaan. Coba bayangkan Nabi Nuh sudah tertekan. Kenapa? Anaknya sendiri tidak mau patuh. Tapi oleh Allah diobati dengan ungkapan yang manis, yang lemah lembut. Ungkapan ini, ayat ini terdapat dalam surat Hud ayat 46. Kaum muslimin yang berbahagia, apa pelajarannya? Dewasa ini banyak kita kalau nak ketujuh je faham nan ada orang anan awak cali, anan nampak dia awak ku ajaran sasek, ajaran masuk neraka, orang kafir, segala macam. Mohon maaf, sumpah serapah keluar. Seolah-olah inyo saya nak masuk serugu. Tapi Allah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Prinsip dasar dalam agama kita, keburukan, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan yang sama. Keburukan, kejahatan mestilah dibalas dengan ajaran yang baik, sikap yang baik, bahasa yang baik, bahasa yang santun. Maka inilah pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh. Dan ini salah satu contoh dari banyak contoh pengajaran hebat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalaupun ada di antara kita yang tidak mau patuh kepada Allah, orangnya berfaham sesat, tidak ada alasan bagi kita untuk mengato-ngatoi dengan ungkapan kasar. Allah memberi pelajaran seperti yang diberikan kepada Nabi Nuh. Apa kata Allah? Innahu amalun ghairu salih. Yang nyo lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Dalam kehidupan ini memang akan selalu ada orang yang berfaham, punya keyakinan yang berbeda-beda. Mungkin memang sesat, tapi tidak boleh dan tidak ada alasan bagi kita untuk mencap dan dengan ucapan yang kasar, ungkapan yang sangat tidak baik, tidak santun, itu tidak sesuai dengan ajaran yang diberikan Allah kepada para nabinya